Ilmu laduni adalah ilmu dari Allah yang diperoleh secara langsung sebagai hadiah tanpa memandang siapa yang mendapatkannya pernah melakukan dosa atau tidak. Ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa disebut dengan ilmu laduni, dan setiap orang tidak bisa memperoleh ilmu tersebut. Namun, hanya orang tertentu saja atau orang yang terpilihlah dapat mendapatkan ilmu laduni. Menurut Ibnu Ajibah dalam tafsir Al-Bahr Al-Madid, yang dimaksud dengan ilmu laduni adalah ilmu yang mengalir ke kalbu seseorang tanpa diusahakan. Dan menurut Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, yang menyebut ilmu berasal dari jiwa tanpa perantara. Menurut Ibnu Arabi, ilmu laduni itu awalnya terjadi pada zaman Nabi atau Rasul, yang kemudian disebut mukjizat. Dan kalau termasuk golongan para wali Allah, maka disebut karomah. Ilmu laduni yang diterima oleh orang mukmin tersebut bukan sembarang orang. Ada beberapa syarat, salah satunya adalah hatinya selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang zuhud dan tidak tergantung pada dunia adalah salah satu syarat orang yang bisa jadi mendapatkan ilmu laduni. Ada beberapa cara mendapatkan ilmu laduni menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Risalah Laduniyah. Pertama, merupakan anugerah dari Allah. Ilmu laduni adalah ilmu dari Allah yang diperoleh secara langsung sebagai hadiah tanpa memandang siapa yang mendapatkannya pernah melakukan dosa atau tidak. Menurut Al-Ghazali, bisa saja orang yang mendapat hidayah itu orang telah melakukan dosa. Namun Allah kemudian memberikan anugerah dan hidayah. Bukan hanya hidayah saja, tetapi juga petunjuk untuk mendapatkan pengetahuan belum pernah dipelajarinya. Kedua, melalui jalan riyadah atau latihan. Dengan arti memperoleh petunjuk atau hidayah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah diri dan rangkaian kegiatan ibadah. Cara kedua lebih memanfaatkan ilmu dan menjalankannya sampai dengan level manfaat untuk menjalani hidup berpedoman pada ilmu. Ilmu yang dimiliki membuat seseorang merasa dekat dan kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, seseorang yang dekat pada Allah dengan rasa ikhlas dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jalan sehingga nantinya memperoleh ilmu laduni. Ketiga, mendapatkan ilmu laduni dengan jalan tafakur. Cara yang ketiga ini melakukan lewat belajar yang serius dalam upaya mendapatkan ilmu laduni. Kesungguhan ketika belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan petunjuk. Keempat, mendapatkan ilmu laduni dengan belajar. Belajar dalam hal ini adalah bertanya kepada seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi dengan zikir dan ibadahnya. Kelima, mendapatkan ilmu laduni dengan berdoa khusyuk dan ikhlas. Alasannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting mendekatkan diri kepada Allah lewat berdoa. Berdoa supaya diberi ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya berzikir dan muhasabah diri. Keenam, mendapatkan ilmu laduni dengan berdakwah. Berdakwah yaitu mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lewat berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan kelembutan hati langsung dari Allah. Ketujuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengajari ilmu secara langsung. Lalu, setelah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh ilmu laduni, ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu laduni. Ada sejumlah indikasi pada orang-orang yang memperoleh ilmu laduni, salah satunya mempunyai kepekaan intuisi.
Meski demikian, ia merasa tidak merasa mempunyai ilmu laduni dan hidup apa adanya. Ciri-ciri lain dari seseorang yang mendapat ilmu laduni adalah selalu rendah hati meski memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian yang menarik, ia tidak merasa mempunyai kelebihan indera keenam. Hal lain dari ciri-ciri orang yang mendapat ilmu laduni adalah menjaga diri dari perbuatan batil apalagi saat merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memperoleh ilmu karena buah kesabaran atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Selain itu, ilmu laduni yang diperoleh buah keikhlasannya atas berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga tidak materialistis dan semua gerak hidupnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengannya nyaman dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang mendapat ilmu laduni merupakan orang bersih hatinya. Bersih hatinya dilihat dari pola hidupnya yang selalu khusyuk dalam salatnya. Tidak hanya khusyuk salatnya, tetapi juga tenang menjalani kehidupannya. Selain tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, namun ia juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah dengan solusi. Bukan cara emosi dan egois menyikapi setiap masalah. Tidak hanya solusi saat hadapi persoalan, tetapi berjiwa tenang dan kasih sayang. Orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengedepankan kasih sayang kepada sesama. Ia tidak pernah mengharapkan pujian dan pamrih dari siapapun, tetapi ikhlas lahir batin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapatkan ilmu laduni dengan pahami ilmu hikmah. Ilmu hikmah penting dalam mempelajari ilmu laduni, karena memberikan dampak besar pada perilaku dan kepribadian seseorang. Sebelum mengetahui cara mendapatkan ilmu hikmah, perlu mengetahui apa itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah adalah suatu pengetahuan yang membahas tentang Al-Quran dan hadis, mengandung kebaikan yang mampu tembus titik hakikat dan makrifat. Ada beberapa manfaat mempelajari ilmu hikmah. Alasannya mempengaruhi psikologis maupun kesehatan mental. Jika ilmu laduni diikuti ilmu hikmah memberi dampak seseorang menjadi tawadu dan rendah hati. Orang yang mendapat hikmah adalah orang yang dianugerahi karuniai banyak. Lalu, bagaimana mempelajari ilmu hikmah tersebut? Ilmu hikmah dapat dipelajari dengan salah satu cara transfer ilmu atau dipelajari dari seorang mursyid yang mumpuni. Cara tersebut pernah dilakukan oleh para sahabat berguru kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah menyampaikan ilmu kepada para sahabat lewat sabda atau lisan, yang dapat dilihat langsung oleh para sahabat yang hadir. Begitu banyak keistimewaan ilmu laduni mampu membuka mata hati nurani, Anda bisa menguasai berbagai ilmu dunia maupun ilmu akhirat dengan mudah. Semoga Allah merahmati kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu laduni. Wallahu a'lam bishawab.